wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, keceriaan, dan selalu tetap semangat untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu materi mengenai hukum Newton. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Tetapi jika mula-mula benda bergerak, akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Sehingga besar gaya total, resultan gayanya bernilai 0. Untuk hukum Newton 1 ini gaya itu bersifat inersia atau kelembaban. Artinya, suatu objek berusaha mempertahankan keadaan awalnya. Sifat kelembaban ini diungkapkan oleh Isaac Newton. Salah satu contoh hukum Newton yang terjadi adalah, yang sering keluar adalah, misalnya kita mengendarai mobil dengan kecepatan yang konstan, melaju dengan kecepatan yang konstan. Namun tiba-tiba dilakukan rem mendadak. Saat terjadi rem mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke depan. Itu adalah salah satu contoh hukum Newton 1. Nah, sifat kelembaban itu contohnya adalah misalnya, kita akan lebih sulit menggerakkan seekor sapi yang ukuran massa tubuhnya lebih besar dibandingkan dengan seekor kambing yang ukurannya lebih kecil dibandingkan sapi. Nah, untuk hukum Newton 1, ingat secara sistematis besar resultan gayanya, besar F-nya, besar gayanya itu bernilai 0 karena memiliki sifat inersia atau kelembaban. Hukum Newton 2, hukum Newton kedua berbunyi, gaya yang bekerja akan berbanding lurus atau searah dengan percepatan benda, namun berbanding terbalik dengan massa benda. Secara sistematis, menggunakan rumus hukum Newton 2 dapat dituliskan dengan F-M-A, di mana jika kita mencari besar F, besarnya gaya, maka kita menggunakan rumus F sama dengan M dikali dengan A. M itu massa itu huruf depannya A, dikali dengan A akselerasi, percepatan depannya adalah A. Maka untuk mencari gaya, rumus yang digunakan adalah F sama dengan M dikali A. Namun, bila yang kita harus cari adalah massanya, F-nya diketahui, gayanya diketahui, percepatannya diketahui, kita akan menggunakan rumus di mana M sama dengan F dibagi dengan A. Besarnya gaya dibagi dengan percepatan. Dan kebalikannya, jika yang kita harus cari adalah percepatannya, maka kita harus menggunakan rumus A sama dengan F dibagi M. Percepatan sama dengan besarnya gaya dibagi dengan massa. Namun bila kita mencari gaya, mencari F, M-nya ada, A-nya harus kita cari. Ada lagi nih, ini yang berhubungan dengan materi gerak sebelumnya, bahwa untuk mencari percepatan adalah kecepatan V, kecepatan dibagi dengan waktu T, waktu itu disimbolkan dengan T kecil, time. Nah, ada lagi, jika misalnya suatu benda massanya ada tapi tidak ada percepatan bendanya, namun kita menggunakan percepatan gravitasi. Rumus yang digunakan adalah F sama dengan M dikali G. Untuk konsep rumus ini sama dengan rumus gaya berat, yaitu W sama dengan M dikali G. Keterangan untuk simbol-simbol untuk rumus ini adalah sebagai berikut. F adalah gaya benda, satuan secara sistem internasionalnya adalah Newton atau N, atau bisa kita tulis dengan M kali Newton atau M itu untuk massa, jadi satuan lainnya adalah kilogram dikali dengan meter per second kuadrat. Oke, yang paling umum untuk gaya satuan sistem internasionalnya adalah Newton atau disingkat dengan N.
M, massa benda. Massa benda yang kita gunakan untuk fisika adalah dalam sistem internasional adalah kilogram. A, percepatan benda. Satuannya meter per second kuadrat atau newton per kilogram. Dan V, kecepatan benda. Kecepatan benda satuannya adalah meter per second. G, percepatan gravitasi. Satuannya adalah meter per second kuadrat atau newton per kilogram. T, itu untuk waktu tempuh benda bergerak. Waktu tempuhnya berapa detik, berapa second, atau S. Contoh untuk soal hukum Newton kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, maka percepatan gerak benda adalah untuk menjawab soal hukum Newton kedua ini, kalian harus bisa menguasai materi sebelumnya, yaitu mengenai resultan gaya. Kalian harus memperhatikan vektor arah panah pada gayanya, pada gambar ya. Harus diperhatikan baik-baik. Diketahui, besar F1-nya gaya satunya adalah 20 Newton, arah tanah pandanya itu ke kanan. Berarti dia bernilai positif. Ingat kalau ke kanan positif. Selanjutnya F2. F2-nya besarnya 50 Newton. Arahnya pun ke kanan berarti bernilai positif. Selanjutnya adalah F3. Gaya ketiganya bernilai negatif. Kenapa? Karena arah vektor gayanya itu ke kiri. Nah, lanjut diketahui selanjutnya adalah massanya. M-nya adalah besarnya itu 5 kg. Kilogram itu adalah massa, M-nya adalah 5 kg. Yang ditanya adalah percepatan gerak benda adalah berapa? Kita jawab. Dengan kita karena di sini harus mencari resultan gayanya terlebih dahulu. Gaya totalnya berapa? F totalnya berapa? Maka kita harus hitung. Ingat kalau searah berarti dijumlah, kalau misalnya berlawanan selisihnya, atau misalnya dilihat arahnya ke kanan atau ke kiri. Masukkan angka di sini. Oke, F1-nya 20 Newton, F2-nya 50 Newton, ke kanan karena bernilai ke kanan maka bernilai positif, F3-nya ke kiri bernilai negatif, 40 Newton, hasilnya adalah 30 Newton. Di sini karena yang dicari adalah sekali lagi percepatan gerak benda, maka kita gunakan rumus A sama dengan F dibagi dengan M, besarnya gaya dibagi dengan massa benda. Karena di sini gayanya ada 3, maka yang digunakan adalah gaya totalnya atau resultan gayanya. Resultan gaya atau gaya totalnya sudah didapat, besarnya 30 Newton, masukkan sesuai dengan rumus, 30 Newton berarti di atas, besar resultan gayanya, dibagi dengan massanya adalah 5 kg. 30 Newton dibagi dengan 5 kg hasilnya ada 6 Newton per kilogram atau 6 meter per second kuadrat. Oke, sampai di sini materi untuk hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton.